Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra dan ini adalah sahabat saya, guru saya, rekan saya, Coach Edo Ferdian. Ya, kenalin nih. Ini adalah salah satu orang yang ngajarin saya ya untuk beriklan di Facebook dan Instagram. Dan pada kesempatan ini beliau ya ini akan langsung berbagi sama kita semua bagaimana caranya Anda dari yang belum pernah bisa ngiklan, jadi bisa ngiklan hanya dengan nonton video aja, betul ya? Iya. Nah, bisa, insya Allah bisa. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu alasan kenapa kita harus bisa ngiklan di Facebook atau di Instagram. Nah, ini menurut alasan personal saya ya. Saya ini kan sudah jualan di online lama banget. Dari zaman BlackBerry. Mungkin beberapa yang nonton video ini juga ada yang nggak ngalamin tuh masa-masa pakai BlackBerry Messenger ya. Anak milenial tuh nggak pakai BlackBerry Messenger, terus habis itu masuk ke Twitter mas, habis itu baru ke Facebook, Instagram, Line, dan seterusnya ya, sampai nulis buku dan seterusnya. Dari sekian banyak perjalanan itu banyak cara saya coba. Nah kalau pas di iklan di Instagram, itu yang awal banget powerful buat saya adalah itu pakai paid promote. Kita iklan di akun-akun besar, kita bayar adminnya buat posting produk kita, dan akhirnya banyak yang follow, banyak yang nanya-nanya, itu banyak terjadi penjualan. Bisa nutup biaya iklan yang saya bayarin ke adminnya. Benar. Gitu ya. Terus kalau enggak endorse tuh. Wah, endorse juga luar biasa. Ya, ada selebgram atau artis pegang produk saya. Terus mereka promosiin produk saya. Akhirnya banyak saya dapat followers baru dan buyers dari situ ya. Tapi seiring berjalannya waktu, Mas Edo juga pasti tahu banget gitu ya. Nggak sebagus dulu. Gitu ya, dari paid promote aja algoritma Instagram berubah terus. Iya, benar. Akun-akun besar nggak jaminan loh mas ya. Iya, benar. Itu kelihatan semua gitu kan, akhirnya boncos. Biaya iklannya mahal tapi yang masuk nggak begitu banyak. Emang masih bisa tetap dipakai sih cara paid promote mas, tapi tidak sebagus dulu lah gitu. Iya, tidak semua produk ya bisanya. Betul, terus tidak tidak semua akun ya bagus gitu loh. Jadi kita harus benar-benar tes, trial, abis itu ya nemuin akun yang bagus. Dan dalam perjalanannya nemuin akun yang bagus itu seringkali zonk juga. Ya dari 10 yang bagus cuma 2 gitu kan. Benar. Nah terus sama dengan endorse juga gitu. Sekarang orang udah ngerti, oh ini endorse gitu. Zaman dulu enggak gitu ya. Iya. Oh ini endorse lah bla bla. Jadi harus ada teknik berbeda dalam endorse-nya. Bukan berarti endorse mati ya. Endorse tetap kita pakai juga tapi tidak kita jadikan ujung tombak lah. Gitu. Nah, ini nih Instagram Ads dan Facebook Ads ini yang powerful sekali ya. Nah, mungkin dari yang nonton ini bingung, terus bedanya apa Instagram Ads sama Facebook Ads gitu kan? Iya. Mas coba jelasin mas bedanya apa? Kalau di bedanya pasarnya target marketnya. Jadi tidak semua produk bisa di Instagram dan tidak semua produk juga bisa di Facebook. Nah, biasanya produk-produk yang hubungannya dengan wanita, kecantikan, terus fashion itu tuh tetap laku di Instagram dan Facebook. Nah, yang bedain lebih utama itu adalah usia dari target market kita. Jika usianya masih muda, masih muda gitu, umur rentan 18 sampai 30 tahun itu lebih banyak main di Instagram. Sedangkan 30 tahun ke atas, 35, 40 itu lebih banyak main di Facebook. Walaupun ada tetap yang main Instagram, ada yang main Facebook, cuman aktivitas terbanyaknya adalah di Instagram dan Facebook untuk usia-usia tadi. Usia lebih tua biasanya lebih suka buka Facebook, lebih suka nge-share di Facebook, buat status di Facebook. Jadi untuk produk-produk yang umurnya di atas 35 tahun ke atas tuh cocok untuk pakai di Facebook lebih tepatnya. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan di Instagram juga bisa gitu, karena pengguna Instagram juga ada yang umurnya di atas 35 tahun ke atas gitu. Oke, jadi ujung-ujungnya sih tetap harus dites ya? Ya, dites semuanya. Tapi berarti intinya sebenarnya masalah placement aja ya? Ya, gitu ya. Settingnya mah sama ya? Settingnya semuanya sama. Jadi jangan bingung, Instagram Ads dengan Facebook itu settingnya sama ya. Iya, benar. Tapi kita saat ini lebih banyak fokus, bahkan di judulnya Anda nonton video ini kan karena saya nawarin
course Instagram Ads kan. Iya. Nah, kenapa? Karena kita memang fokuskan belajarnya ke situ, Iya, gitu ya. Ya, karena kebanyakan nonton video ini juga milenial, Mas. Iya, benar. Tapi bukan berarti Anda belajar ini jadi nggak bisa iklan di Facebook. Anda Bisa. bisa taruh di Facebook dan di Instagram, gitu ya. Mm-mm. Settingnya sama. Oke, kita akan bahas itu, Mas. Oke, siap. Kita akan mulai dengan sesi pertama ya. Iya, siap. Apa yang pertama kali kita bahas nih? Kalau orang mau ngiklan pertama kali, apa yang harus Mereka jadi harus tahu bagaimana cara membuat Facebook Business Manager gitu. Nah, kebanyakan orang masih belum tahu apa sih Facebook Business Manager Facebook gitu. Business Manager ya? Jadi Facebook sendiri sudah membagi 2 akun iklannya, satu yang pribadi dan satu yang Business Manager. Yang katanya yang pribadi nanti akan dihapus gitu. Nah, jadi orang semuanya akan di Business Manager. Updatean Facebook setiap saat selalu ini, sekarang di bulan September aja udah. Ini kita bikin video ini tanggal 3 September ya. Dan ini baru terjadi update. Jadi kalau Anda nonton video ini berarti Anda nonton materi update. Yes, Ya, karena sebelumnya kita punya video yang lama. Ya, Oke. nah. Oke, kita lanjut aja ke tutorial, Oke, Mas. siap, Oke. oke. Jika Anda ingin tahu cara membuat Facebook Business Manager, settingnya seperti apa, Anda tonton video tutorial berikut ini. Kita ketemu di video tutorial Instagram Ads for Newbie. Nah, jadi ceritanya begini. Saya itu kemarin bikin sebuah training yang hadir 50 orangan ya. Kurang lebih 50, tapi in-house training. Artinya itu training intern lah, tidak untuk umum. Nah, tapi saya tes ya di situ. Tes ini dalam arti apa? Saya ini udah belajar Facebook Ads, Instagram Ads cukup lama. Terus saya juga sudah praktek cukup lama, tapi nggak bener-bener serius banget gitu ya. Ya belajar juga udah banyak gitu ya, ikut workshop. Nah, tapi di saat saya sudah mulai jenuh gitu ya, dengan paid promote, endorse, ya apalagi cara organik udah lama jenuh gitu ya. Saya mulai fokus gitu ya, memaksimalkan Instagram Ads tepatnya. Kenapa Instagram Ads bukan Facebook Ads? Nah, sebenarnya kalau Anda bingung gitu ya, Facebook Ads sama Instagram itu bedanya apa? FB Ads sama Instagram Ads itu sama ya, sama-sama aja kan. Instagram yang punya Facebook, WhatsApp yang punya juga Facebook, Facebook yang punya ya Facebook, Mark Zuckerberg gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sama-sama aja, cuma bedanya gini. Jadi kalau misalkan saya sebut Facebook Ads tuh berarti dia mencakup semuanya. Artinya kita bisa iklan di Facebook, kita juga bisa iklan di Instagram dan seterusnya. Nah, kalau saya sebut Instagram Ads itu artinya kita fokus ngebahas gimana caranya Anda bisa bikin iklan dan iklan Anda muncul di Instagram, ya Instagramnya orang lain gitu tentunya. Nah, jadi ini bisa menggantikan atau menambah strategi yang Anda sudah punya kalau Anda sedang bermain di organik atau Anda bermainnya di paid promote atau endorse dan lain-lain gitu. Nah, saya sendiri udah berbulan-bulan nggak pakai paid promote, nggak pakai endorse. Jadi saya fokusnya di sini karena udah cukup. Saya sebelumnya banyak banget konten endorse. Bukan berarti nanti berikutnya saya nggak endorse lagi ya. Saya tetap bakal endorse dan lain-lain. Tapi saya fokusin nih untuk salah satu akun jualan saya tes emang. Saya nggak pakai lagi paid promote, saya nggak pakai lagi endorse. Dan terjadi malah naik gitu ya. Malah orderannya naik, alhamdulillah. Nah, artinya kalau kita ngerti cara iklan, apapun caranya, entah itu mau pakai PP, endorse, atau Instagram Ads, yang penting kita tahu cara mendatangkan traffic aja. Ya itu udah satu hal yang menurut saya nomor satu penting gitu. Memahami target market dan mendatangkan calon pembeli itu satu yang paling penting menurut saya. Setelah itu baru hal berikutnya nanti kita bahas. Nah, jadi di saat saya bikin training itu, alhamdulillah banyak orang yang tadinya nggak ngerti sama sekali, awam lah istilahnya ya. Makanya saya tulis di sini kan Instagram Ads for Newbie. Ya kalau yang udah jago mah nggak usah nonton video ini ya. Nanti Anda kecewa karena ini basic banget. Ya, tapi kalau masih mau belajar silahkan. Jadi pas saya bikin training itu, alhamdulillah banyak orang yang benar-benar awam, nggak ngerti, terus jadi tahu, oh gini caranya. Oh, sampai mereka bisa ngiklan gitu, sampai mereka bisa report ke saya, ini saya dapat sekian ratus nih per klik, saya dapat orderan, bahkan ada yang hitungan 1-2 hari dapat orderan, luar biasa. Kok bisa kayak gitu? Ya simple, karena kan kita tuh dapat orderan karena ada orang yang tertarget datang ke toko kita kan. Nah, selama ini Anda jualan, Anda punya toko kan, toko online Anda katakanlah Instagram aja gitu ya. Kita bilang toko sederhana dulu akun Instagram. Kan mau sebagus apapun akun kita dan sebagus apapun produknya, kalau orang yang datang ke akun kitanya sedikit atau tidak tertarget, banyak sih tapi nggak tertarget, ya nggak beli juga kan, nggak convert juga.
Nah, jadi tujuan dari training itu adalah membuat mereka bisa mengerti cara membuat iklan di Instagram Ads. Gimana caranya dari desktop bisa, dari handphone juga bisa gitu. Dan bisa habis itu baca iklannya. Habis itu ya kembangkan ke konten dan seterusnya. Nah, jadi saya fokus di situ dulu. Fokus gimana caranya yang nggak pernah dicoba ngiklan pakai Instagram gitu, bayar ke Facebook langsung gitu ya. Biasanya pakai paid promote mulu, endorse mulu. Sekarang udah mulai mahal dan banyak yang fake lah akunnya dan reach-nya juga organiknya. Gak bagus kan kita posting di akun jutaan tapi yang nonton videonya atau like postingannya sedikit banget ya karena memang seperti itu algoritmanya. Nah, Facebook kan nggak mau rugi gitu ya, mereka juga pengen dapat pendapatan dari iklan. Jadi makanya reach organik dibatasi. Kalau kita pengen dapat reach yang jauh lebih besar ya kita bayar gitu ke Facebook atau ke Instagramnya. Itulah kenapa kita perlu mengerti tentang Instagram Ads. Nah, harapannya adalah dengan Anda nonton video ini, Anda bisa tahu, oh untuk saya punya kemampuan beriklan di Instagram ini yang perlu saya siapkan. Untuk saya bisa beriklan aja minimal saya harus nyiapin ini, saya harus lakukan ini. Nah, tujuannya itu ya. Jadi selamat mempelajari pada video yang mungkin durasinya cuma 20 menit ini. Lama nggak ya? 20 menit ya. Ya semoga bisa beres 15-20 menit ya. Anda bisa mengerti bagaimana caranya setting handphone Anda, desktop Anda, akun Facebook Anda, dan seterusnya lah, sampai ke pembayaran. Oke? Nah, sebelumnya kita masuk ke sini dulu. Ini yang perlu Anda persiapkan, yang pertama laptop. Nggak bisa cuma pakai handphone doang. Ya, jangan tanya kenapa, pokoknya siapin laptop. Nggak punya laptop, pinjem punya orang. Ya. Siapin laptop karena tampilannya pasti berbeda kalau Anda akses dari Ads Manager di laptop. Yang kedua, akun Facebook yang sudah terverifikasi, artinya ini akun yang nomor handphonenya, emailnya sudah terverifikasi. Lalu Anda bikin fanpage, ya fanpage itu halaman kalau bahasa Indonesianya, yang merepresentasikan bisnis Anda. Lalu Anda punya akun Instagram tentunya, udah pasti punya ya. Lalu berikutnya kartu debit Genius, BTPN, atau kartu kredit. Nah, kenapa nggak pakai bank transfer? Banyak banget ini yang nanya, saya bisa kok pakai saldo dan lain-lain. Iya, bisa, tapi nggak semua akun bisa. Yang kedua, di Business Manager, kalau kita add payment, nggak tahu ya kalau saya nggak ada opsi saldo, itu hanya di Ads Manager. Tapi kalau di Business Manager, karena nanti kita akan pakai Business Manager, itu menurut saya pengalaman saya nggak ada opsi bank transfer. Jadi untuk masukin payment di Business Manager, Anda harus pakai kartu debit Genius atau kartu kredit. Ya, siapin ini semua. Lalu kontennya juga disiapin ya buat iklan. Nanti pas Anda nyiapin iklan nggak ada konten kan, ya mau ngapain iklan ya. Nah, berikutnya, sebelum masuk ke teknisnya, kita bahas dulu 3 kunci utama. Nah, jadi ada 3 kunci utama kalau Anda pengen iklan bagus dan hasilnya bagus. Yang pertama adalah traffic. Ini akan kita bahas tentang traffic Instagram ya di video ini. Bagaimana caranya mendatangkan traffic, tapi tidak sembarang traffic, tapi traffic yang tertarget, traffic yang berkualitas. Nah, lalu apakah traffic adalah segalanya? Ya, bukan. Kenapa? Percuma juga kita punya traffic banyak, tapi begitu masuk ke toko, tokonya tidak meyakinkan, ya kan? Begitu masuk ke toko, orang nggak percaya. Begitu masuk ke toko, produknya tidak meyakinkan, cara delivery-nya jelek, foto-fotonya juga burem, ya. Cuma ngambil dari Google dan seterusnya. Pokoknya kontennya, story-nya kosong, nggak ada update apapun, highlight kosong, pokoknya followers cuma 5. Pokoknya begitu masuk Instagram, kontennya jelek, ya orang bounce gitu ya, orang mantul, keluar lagi gitu. Jadi percuma mau iklan berapapun, kalau begitu masuk ke toko-tokonya nggak menarik, gimana? Yang sama aja kayak misalkan Anda masuk ke rumah makan, tapi begitu masuk sepi, nggak ada kehidupan gitu ya, nggak dilayani, makanannya juga tinggal sisa-sisa, ya Anda kan pasti males lah keluar lagi, atau Anda udah manggil pelayannya datangnya sejam kemudian. Ya, jadi nggak cuma traffic, Anda harus perhatikan tampilan toko, service, isinya lah pokoknya. Tapi itu nanti kita bahas belakangan. Berikutnya database management dan customer service itu juga sangat-sangat ngaruh. Kontennya bagus, tokonya bagus, tapi database manajemennya tidak terkelola dengan baik. Customer service-nya berantakan. Ya, orang nanya dijawabnya ketus, orang nanya dijawabnya 1 hari berikutnya. Pokoknya orang udah tertarik nih, udah datang dari iklan. Tokonya bagus, tapi begitu mau nanya-nanya ya, kita kan di Indonesia nih ya, suka nggak suka belum kayak di negara-negara maju, orang tuh belum datang langsung klik pay gitu,
kayaknya nggak afdol gitu kalau nggak chatting kan. Jadi ya mau nggak mau kita menerima itu. Jadi kita harus mau melayani pelanggan yang nanya-nanya dulu lah dan seterusnya. Nah banyak orang udah bagus trafficnya, tokonya udah keren, kontennya udah bagus, udah bayar desainer lah dan lain-lain gitu ya. Pokoknya foto-fotonya bagus, tapi begitu orang mau beli, servisnya jelek. Nah, itu hal yang nanti kita bahas lagi di video-video berikutnya atau di training-training berikutnya. Sekarang kita fokus ke traffic dulu. Nah, lalu berikutnya yang Anda perlu siapin apa? Ya pertama akun Facebook, pasti, lalu fanpage-nya, lalu ads account ya, nih, akun iklan kalau bahasa apa? Sorry, bahasa bahasa Indonesianya tuh akun iklan. Kalau misalkan Anda baru banget, ya, belum pernah bikin ads account, Anda tinggal masuk ke akun Facebook Anda. Ini akun Facebook. Lalu Anda pilih di sini ya, klik ada Manage Ads. Anda klik aja ini, Manage Ads atau kelola iklan ya. Saya udah lama sekali bikin ini, jadi kayaknya saya udah pasti tampilannya beda dengan Anda. Tapi yang jelas langsung bikin akun iklan. Nanti di sini ada pilihan Ads Manager. Jadi tampilannya mungkin tidak selalu sama ya, Anda dengan saya, tapi yang jelas adalah Anda bikin akun iklan aja dulu ya. Ingat saya, ya tinggal masuk ke Facebook, tadi yang menu tadi, terus klik akun iklan gitu ya, ads account, create ads account. Kalau yang pertama kali banget tuh, pasti nggak ada, oh ini akun iklan yang lain ya. Saya coba pakai akun iklan yang, nah, ini. Saya punya beberapa akun iklan, ada juga yang udah ke-ban. Ini yang udah ke-ban. Yang kita pakai yang sekarang saya pakai aja. Ini akun iklan namanya. Nah, tampilannya akan seperti ini dan tentunya beda karena kan saya sudah lama pakai. Anda kan misalkan baru nih ya, baru banget buat, nanti pasti kosong gitu tampilannya. Yang jelas bikin dulu aja ads manajernya ya. Tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Loading. Sengaja video ini nggak saya edit jadi apa adanya aja. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nanti tampilannya kalau Anda baru ini kosong. Cuma ada tambah di tengah, create ads ya. Kita balik lagi ke sini, masih recording. Oke, lalu setelah Anda buat ads account, Anda buat business manager. Ya, disebutnya BM. Ya, Anda tinggal masuk ke browser, lalu ketikkan ini, business.facebook.com. Ya, bisnisnya dalam bahasa Inggris ya. Kemarin waktu training, saya nggak bisa, ya tulisannya bisnis, B-I-S-N-I-S, bisnis, busines, ya, business.facebook.com. Anda klik di browser, nanti Anda akan masuk ke sini. Ini namanya business setting. Ya, ini business setting. Nanti di sini ada beberapa tampilan, user, account, payment, dan lain-lain. Jadi kita bahas satu-satu. Yang jelas Anda bikin dulu. Kalau Anda baru buat, ini tampilannya nggak akan seperti ini. Tampilannya akan berbeda. Langsung ada di sini ini di ujung kanan ini ada warna biru, bikin akun bisnis lah, kurang lebih seperti itu, create account, business account ya. Jadi create aja dulu, masukin email dan seterusnya sampai nanti jadi seperti ini. Pokoknya ujung-ujungnya bakal jadi seperti ini aja ya. Gitu. Nah, setelah itu ya, Anda masukin payment method di Business Manager. Ya, cara pembayarannya. Tadi kan saya sangat-sangat highly recommend Anda pakai Genius. Genius itu kartu debit, tapi bisa dipergunakan selayaknya kartu kredit. Nah, kita tahu kan bahwa kalau untuk transaksi digital, apalagi Facebook Ads, itu akan lebih mudah Anda pakai kredit card. Ya, tapi kan nggak semua orang punya kartu kredit. Ya, ada juga loh kartu kredit yang syariah, saya pakai, tapi nggak semua orang bisa atau di-approve bikin kartu kredit gitu kan. Anda opsi paling mudah pakai BTPN Genius. Jadi isinya saldo Anda tuh masukin ke situ, Anda bikin akun debit, isinya saldo, tapi nanti Facebook menganggap itu tuh sebagai kredit card gitu. Dan lebih aman. Maksudnya apa? Kalau suatu saat Anda pakai, kalau Anda pakainya yang biasa nih, bank transfer atau saldo gitu ya, terus akun Facebook Anda ke-ban kan saldonya tetap ngendap di situ dan ke-ban. Tapi kalau misalkan Anda pakai kartu kredit, akunnya ke-ban, amit-amit gitu ya, akunnya ke-ban, kan Anda nggak nyimpen saldo.
saldonya tuh bukan di Facebook gitu, saldonya tuh di rekening Anda, jadi saldonya tetap aman ya. Itu saya highly recommend. Jadi kalau nanti Anda ikut ke training saya, Anda wajib punya debit card itu ya, atau kartu kredit kalau Anda punya. Lalu gimana caranya add payment method di Business Manager? Simple, Anda buka tadi business setting, business.facebook.com, paling bawah kiri ini ada payments. Ya, ada menu payments, nanti di situ kita tinggal masukin add payment methods ya. Ini. Nah, di sini kita masukin billing country Indonesia, currency-nya Indonesian rupiah, pilih, masukin kartunya, expiration-nya, lalu security code, ini yang di belakang kartu 3 digit terakhir di sebelah kanan. Security code, dan ini orang lain nggak boleh tahu ya. Jadi, Anda masukin ini, nanti kalau sudah, akan seperti ini. Saya masukin ada 2 kartu kredit di sini, sebagai opsi. Dan ini beres ya. Oke, berikutnya, masukkan halaman, add page ke Business Manager ya. Jadi Anda masukkan halaman, page ke Business Manager. Nah, ini page di sini ya, menunya. Ini page yang ada di saya, jadi kalau Anda mau masukin page tinggal klik add. Di sini, Anda bisa bikin page baru kalau Anda belum punya. Kalau Anda bisa juga masukin page Anda yang sudah ada. Nah, nanti page Anda tinggal masukin aja linknya di sini. Gimana cara ngambil linknya? Simple, Anda buka fanpage-nya. Facebook, ya. Anda buka fanpage-nya, ini kan di sini, ini buka Facebook nih ya. Kalau Anda buka di sini kan Anda bisa lihat list fanpage Anda apa aja. Come on. Internetnya sedang berjuang. Tumben. Ini harus di-refresh ya. Jadi fanpage itu Anda tinggal buka di sini. Oh, come on. Udah nunggu lah. Ya, nanti masuk fanpage. Fanpage itu kan di browser ada linknya tuh. Nah, linknya masukin ke sini aja. Habis itu di-add. Gitu ya. Jadi ini masukin page yang sudah ada. Yang sudah Anda buat sebelumnya. Saya nggak tahu kenapa loadingnya lama sekali. Nah, ini nih. Your page ya. Kita nih manage pages aja di sini. Page udah banyak banget dan mengelola page-nya orang lain juga. Ya. Oke, contoh yang ini ya, Andika Putra Online Business Coach. Nah, ini kan fanpage saya nih. Nih, ada ininya kan, linknya di atas kan. Nah, ini saya copy linknya. Oke, lalu saya masukin ke tadi business setting. Tuh, add a page, masukin linknya ke sini. Set, nah keluar. Tek, klik. Ini udah ada, jadi nggak bisa. Kalau Anda belum ada, ntar keluar. Oke. Setelah itu, Anda masukin Instagram account. Ya, jadi Anda masukin Instagram account di sini, tinggal add, masukin username-nya dan password-nya. Nah, ini banyak sekali yang ada kendala dalam memasukkan akun Instagram-nya. Kenapa? Karena akun Instagram-nya tidak terkait dengan Facebook-nya ya. Mungkin kan akun Instagram-nya tuh dia bikin pas lagi dengan halaman yang lain lah, dengan akun Facebook orang lain dan seterusnya. Jadi perlu rapi ya, Anda perlu rapi. Jadi tadi kan kita tadi di awal harus punya apa aja? Harus punya ini akun Facebook. Nah, akun Facebook fanpage-nya pastiin fanpage yang dibuat oleh akun Facebook ini. Fanpage yang dibuat oleh akun Facebook ini. Lalu akun Instagram juga, akun Instagram yang dibuat oleh akun Facebook yang sama dan fanpage-nya pun di-link ke fanpage yang sama. Jadi akun Instagramnya jangan nge-link ke fanpage yang lain. Kalau itu berantakan, nanti biasanya di sininya agak ribet. Ya, tapi kalau itunya rapi, di sininya lebih mudah. Begitu Anda masukin username, password, bisa, gitu ya. Nanti otomatis ke add di sini. Oke, di sini ada. Udah beres, pokoknya pastiin aja di sini page-nya ada. Instagram, ads account. Oh, sorry, ada yang ketinggalan nih. Ads account-nya ya. Nah, tadi yang kita buat tadi loh, ads account, akun iklan. Nah, di sini add ya. Add yang bisa add yang sudah ada atau bikin baru. Caranya sama kayak tadi. Ada Anda masukkan add account ID. Gimana caranya dapat add account ID? Tadi masuk ke Ads Manager.
Nah, ini tuh ada ID-nya. Cara ngambil ID-nya di sini, sorry. Ini, ya, kalau kecepatan Anda tinggal pause, rewind aja ya. Nggak apa-apa saya cepat biar durasinya nggak terlalu panjang. Masuk ke setting, ya, ini kan video, bisa di rewind ya. Di sini ntar ada Ads Account ID-nya. Come on. Ya, Andika DCT, Ads Account ID-nya mana? Maaf ya, harusnya saya refresh dulu tadi jaringannya. Ya, biasalah kadang suka begini. Padahal harusnya cepat-cepat aja. Nah, ini nih, Add Account ID ya. Set. Copy. Masukin ke sini. Hah? Karena sudah ada, jadi begini. Tapi kalau belum masuk ke Business Manager, Anda otomatis nanti etapannya masuk ya. Makanya tampilan kita pasti berbeda. Oke, add account-nya sudah ada di sini. Sampai tahapan ini Anda sudah ready, ya. Pertama tadi page-nya udah ada di sini, add account-nya sudah ada di sini, Instagram account-nya juga sudah ada di sini, ya. Semuanya udah masuk ke sini, aman. Payment juga sudah terdaftar. Kalau itu sudah terdaftar semuanya, kita tinggal masuk ke step berikutnya, ya. Anda sudah payment beres, page beres, add account beres, gitu ya. Instagram juga beres. Nanti kita masuk ke step berikutnya di video kedua. Kita akan mulai beriklan. Bagaimana caranya Anda mengoperasikan Ads Manager. Sini. Lalu Anda pilih Create Ads. Ya. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat iklan yang benar. Sorry. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Come on. Ya. Ini wifi-nya emang lagi nggak bagus. Intinya kita masuk ke sini. Ya, kita bisa buka ini. Create. Ya, kita pilih nanti di sini create. Kita bikin iklan. Ya, di video kedua, ini kenapa saya bisa jadi 2 video karena durasinya biar tidak terlalu panjang. Nah, di video kedua mungkin akan jauh lebih detail. Kita akan belajar gimana caranya setting iklan, belajar tentang apa itu 3 jenis objektif, awareness, consideration, conversion, lalu gimana caranya setting campaign, setting ad set, dan setting ads, masukin medianya dan lain-lain, sampai iklan Anda bisa direview, lalu dipublish. Ya, sambil nunggu video kedua, Anda boleh juga buka YouTube. Nah, Anda akan nonton ini di YouTube Sejuta Pengusaha, buka profilnya, klik, ya ini, yang merah, subscribe, biar nanti kalau kita punya video-video baru, Anda dapat notifnya lebih awal, jadi Anda bisa dapat infonya lebih awal. Dan Anda dapatkan video ini kan via email ya harusnya ya. Via email, jadi Anda mendapatkan video ini via email. Nah, untuk video kedua kita akan blast di WhatsApp. Ya, kita akan broadcast via WhatsApp video keduanya. Syaratnya agar Anda dapat WhatsApp-nya adalah Anda harus save nomor admin. Anda kan chatting admin. Nah, banyak orang yang chatting tapi nggak nge-save nomornya kan. Anda, kalau belum save nomornya, Anda save nomor admin di 0822 660 5550. Ya, ini nomornya. Kalau Anda belum save, ya, Anda sudah dapatkan ini via email, Anda pastikan save nomor admin karena Anda nanti akan di-broadcast video kedua. Ya, kalau Anda nggak save nomor kami, Anda nggak akan terima broadcast-nya. Ya, jadi Anda save nomor ini. Kalau Anda ragu apakah Anda sudah masuk ke broadcast list atau belum, Anda tinggal save nomor ini,
save sebagai dengan nama Sejuta Pengusaha. Lalu Anda minta aja ke adminnya, tolong masukin saya ke broadcast list buat dapat video part 2 ya, Instagram Ads. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kedua. Jangan lupa save nomornya dan nanti Anda dapat otomatis begitu video nomor 2 jadi. Ya, kenapa belum dikasih sekarang? Karena terus terang videonya belum jadi saat saya buat ini. Jadi nanti setelah videonya jadi langsung kita broadcast via WhatsApp. Pastikan Anda save nomor ini 082266605550, atau kalau mau mastiin chat aja adminnya, minta masukin broadcast list biar dapat videonya langsung. Begitu masih hangat di-upload, Anda dapat nomor 1 videonya ya. Terima kasih, saya Andika Putra. Jangan lupa follow saya di Instagram @andikakusuma. Oh, saya tulis juga deh. Ya. Ini ntar info-infonya akan saya share juga di sini. Jangan lupa juga setelah di follow, Anda klik bagian atas, pilih turn on post notification. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.